saya lihat sehat dan sudah seperti apa sih namanya sudah ikhlas. Saya lihat udah ikhlas, binar matanya sudah ikhlas. Jadi Bang Haji sudah bilang, insya Allah kalau misalkan cepat itu akhir tahun ini. Insya Allah doain dari seluruh masyarakat Indonesia akhir tahun ini gitu. Mudah-mudahan kalau memang tidak, kalau memang tidak, tanda tanya akhirnya kalau memang nggak bisa akhir tahun ini mungkin itu kesedihannya ada satu. Mudah-mudahan akhir tahun ini dah. Kalau tidak akhir tahun ini, dia kan tidak bekerja. Tidak ada pundi-pundi uang yang masuk. Tidak ada barang-barang, semua sudah terjual. Tidak ada lagi yang dijual. Rumah, mobil dan lain-lain sudah dijual. Jadi kalau misalkan akhir tahun ini benar-benar tidak keluar, itu yang disedihkan. Kenapa yang disedihkan? Berarti kan butuh biaya hidup lagi yang besar di dalam. Karena kan kalau dapat makan itu hanya nasi cadong, pagi, siang, dan sore semuanya kan nasi cadong kan. Jadi kalau mau beli sesuatu itu kan harus ada uang kan begitu kan. Jadi ya mungkin ada bayar denda atau bayar apa kan gitu kan. Terus Bang Haji juga masih ada beberapa karyawan yang memang tidak dirumahkan. Jadi dia bilang dibayar ya kekeluargaan. Jadi memang walaupun tidak mendapatkan pundi-pundi uang, tapi Bang Haji kan harus mengeluarkan uang. Jadi itu sebenarnya dilemanya di situ aja sih. Jadi dari mana uangnya itu saja. Kalau sedih udah pasti, tapi kan keikhlasannya sudah ada. Keikhlasan maksudnya gini. Oh ini memang cara Allah mungkin ya, ininya Allah mungkin. Kalau sedihnya sudah pasti ada. Bang Haji bilang kan aku curhat ke Bang Haji, saya lagi ada masalah. Dia selalu menguatkan saya. Dia menguatkan saya seperti ini. Udah, lo ada masalah tapi lo di luar. Masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa jalan-jalan dalam arti kata masih bisa ketemu saudara, keluarga, masih bisa menghirup udara bebas. Saya di sini punya masalah, tapi saya terkungkung dengan berapa, maksudnya dengan hanya di situ saja. Jadi punya masalah, punya beban hidup, punya masalah hidup, tapi diselesaikan di dalam ruangan itu. Itu sahabat saya bilang gitu. Jadi saya dari situ saya selalu berpikir, saya agak bangkit. Ya sahabat saya aja tegar, masalah dia lebih besar dari masalah saya. Jadi saya berpikir itu menguatkan saya juga, gitu. Tidak seperti seorang Saipul Jamil yang awal-awal baru masuk. Kalau baru masuk kan saya melihat matanya kan beban banget ya, beban maksudnya seperti nggak terima itu di awal-awal. Tapi akhirnya sekarang sih saya lihat sudah ada keikhlasan di binar matanya, sudah ada ketenangan, walaupun sudah tidak punya rumah, sudah tidak punya mobil, mungkin tidak punya duit, tapi masih punya harapan. Saya selalu berharap mudah-mudahan sahabat saya keluar dari lapas, rezekinya lebih banyak lagi, karirnya lebih bagus lagi, lebih Allah mengangkat derajatnya lebih baik lagi gitu aja sih. Dua-duanya udah dijual. Mobil dua-duanya udah dijual. Rumah yang di Kelapa Gading juga kan udah dijual. Rumah di Kelapa Gading sudah dijual. Terus ya dia punya ruko juga sudah dijual. Ketika jual ruko itu sudah beberapa bulan yang lalu ya, sudah agak lama, itu ruko pun sudah terjual. Jadi memang kasarannya bahwa hidupnya itu mulai dari nol. Tapi saya selalu menguatkan dia, betapa enakkah hidup dari nol apabila nanti keluar dari lapas jadi Saipul Jamil yang baru, rezekinya lebih baik lagi, karirnya lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini, saya berharap akhir tahun ini. Tulang kan sahabat saya ini tulang punggung. Saipul Jamil ini tulang punggung, dia ini juga mengayomi keluarganya. Nah sekarang ya keluarganya mau mencari nafkah masing-masing sendiri. Tadinya kan kakaknya sebagai manajer kan seperti itu. Jadi Bang Haji juga kalau setiap ada dapat rezeki selalu berbagi sama keluarga. Ya sekarang mereka mengayomi keluarganya masing-masing gitu. Jadi pokoknya saya berharap akhir tahun ini bisa keluar dan
keluarga juga, Bang Haji juga, ya pengennya insya Allah saya jemput. Keluarga pasti lah, pasti banget. Keluarga juga kan mendoakan, kan juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, memang kondisinya juga seperti ini gitu kan. Ketika kita berbuat sesuatu, negara kita ini kan agak sulit, meminta permohonan A ditolak, terus sudah kayak gitu, ya udah sekarang keluarga saya dan Bang Haji pun cuma berpasrah diri sama Allah aja, menunggu keajaiban aja. Keinginannya cuma satu, kalau pas keluar mau umroh, langsung umroh, insya Allah sih naik haji. Pertama mungkin umroh dulu, terus lalu naik haji, terus dia bilang sama saya, dia tahu kehidupan di dalam itu seperti apa, jadi insya Allah nanti kita setiap bulan bikin santunan yuk, walaupun nggak besar gitu, jadi bikin santunan ke lapas-lapas. Karena di lapas itu kan ada kelas-kelasnya, ternyata kan ada orang yang benar-benar mungkin terbuang, yang nggak benar jenguk keluarganya, mereka yang benar-benar kasihan hidupnya, jadi keluarganya nggak ada, jadi dia kalau saya mau jenguk selalu bilang, bawa makanannya yang agak banyak biar bisa berbagi. Jadi saya lihat selama di dalam jiwa kemanusiaannya Bang Haji itu luar biasa, subhanallah, itu banget. Jadi dia itu kalau dapat makanan nggak makan sendiri, dia kan makannya sedikit, dia senang puasa, makannya sedikit, jadi dia selalu berbagi apapun yang dibawa sama teman-temannya atau dapat dari mana, selalu berbagi. Itu yang saya salut. Mudah-mudahan keluar dari lapas Allah angkat derajatnya lebih baik lagi. Itu tadi hikmahnya tuh, dia jadi lebih sabar, lebih berbaginya lebih lah gitu. Jadi terus sekarang keikhlasannya, kalau saya lihat ikhlasnya luar biasa. Jadi setiap saya lagi mau curhat, dia selalu memberikan pandangan yang bahwa hidup itu harus didasari dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas gimana? Gue di sini bisa nangis tiap hari, bisa riung-riung. Apakah dengan nangis bisa menyelesaikan masalah? Kan seperti itu.